Lantunan doa dan zikir yang bergema di Masjid Agung Kota Kediri membawa suasana haru dan hikmat. Ratusan jamaah yang terdiri dari mahasiswa, tokoh agama, organisasi masyarakat, hingga aparat keamanan terlihat larut dalam momen kebersamaan ini. Istighosah kebangsaan bukan sekedar ritual keagamaan, melainkan ruang perenungan dan doa bersama untuk kedamaian, keselamatan bangsa, serta kembali pulihnya harmoni di Kota Kediri. Wakil Wali Kota Kediri Kowimudin Toha atau yang akrab disapa Gus Kowim turut hadir dan memberikan sambutan. Dalam pesannya, ia menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki makna mendalam karena membawa pesan persatuan dan kedamaian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja kita selesai mengadakan istighosah dari teman-teman mahasiswa dari FL2 MI yang pada malam hari ini ada istighosah, ada ceramah kebangsaan yang memiliki keinginan yang sama, tujuan yang sama, niat yang sama, bagaimana Kota Kediri menjadi kota yang damai, aman, tentram, rukun, dan itu kita lakukan istighosah. Nah, setelah ini ya tentunya kami ingin bergabung dengan teman-teman, kami ingin kita untuk memastikan bahwa Kota Kediri sudah dalam keadaan kondusif, dalam keadaan aman, tentram, damai, sebagaimana sedia kala. Tentunya ini tadi yang hadir dari Forkompinda lengkap, RKUB, semuanya hadir, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan semua hadir, niat yang sama, niat yang satu, mewujudkan Kota Kediri yang aman, damai, tentram, seperti sedia kala. Kemarin betul-betul memukul kita, betul-betul kejadian yang memprihatinkan, dan itu kita harapkan kejadian yang terakhir dan tidak akan pernah terulang kali di Kota Kediri. Praktisi hukum Muhammad Ridwan menyampaikan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak yang paling fundamental bagi setiap warga negara, dan hal itu sudah jelas dilindungi oleh undang-undang. Namun, persoalan muncul ketika aksi demonstrasi justru melahirkan tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan hukum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan, saya advokat praktis hukum, kantor saya di Wates. Apa tujuan diselenggarakannya acara istighosah dan doa bersama di Masjid Agung Kota Kediri ini, Pak? Oke, kalau menurut saya sih adanya penyelenggaraan istighosah dan doa bersama di Masjid Agung Kabupaten Kediri ini mungkin teman-teman pemrakarsa acara ingin menjadi pemadam kebakaran atau ingin mendinginkan suasana terkait masalah gejolak yang belakang ini terjadi dan viral di mana-mana terkait masalah adanya demonstrasi, terus adanya penjarahan, adanya anarkisme. Mungkin teman-teman ini menginisiasi untuk semuanya bisa didinginkan, menurut saya seperti itu. Tanggapan Bapak terkait demonstrasi yang ricuh di Kediri kemarin ini bagaimana, Pak, tanggapannya? Oke, tanggapan saya yang pertama, kita harus melihat dari beberapa sudut angle ya. Jadi karena saya di sini sebagai pemerhati, yang pertama, yang namanya kebebasan berpendapat itu merupakan hak yang paling fundamental dari setiap warga negara, itu satu. Dan kebebasan berpendapat itu memang dilindungi oleh undang-undang. Cuma yang jadi persoalan adalah ketika yang adanya demonstrasi ini mengakibatkan tindakan-tindakan yang lain, seperti yang kita ketahui bersama, adanya anarkisme, adanya penjarahan, adanya pengerusakan, dan lain sebagainya, itu yang salah. Kalau untuk demonstrasinya sendiri, selama itu dalam tupoksi menyampaikan pendapat dan memang didukung dengan data-data yang valid, nggak masalah. Cuma yang jadi masalah adalah ketika ada anarkisme, ada penjarahan, atau ada tindakan hukum-hukum yang lain yang bertentangan dengan hukum Indonesia. Jadi kegiatan istighosah ini pesan moral hukum yang kita dapat petik apa nih, Pak, untuk generasi muda? Untuk generasi muda terkait masalah pesan dari saya, silahkan, monggo, nggak apa-apa menyampaikan pendapat itu, nggak apa-apa. Cuma ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama bahwa kedepannya jangan sampai ada hal-hal yang mengakibatkan kerugian secara
sporadik lah kalau menurut saya. Dari beberapa instansi, dari beberapa fasilitas publik kan rusak semua. Karena apa yang menjadi korban itu juga masyarakat sipil. Contohnya, salah satu contoh aja ya, di sini ada Samsat untuk Kediri aja. Itu kan juga merupakan sebuah lembaga yang dibutuhkan oleh masyarakat luas sebagai sarana untuk membayar pajak. Sekarang kalau posisinya seperti itu, yang dirugikan siapa? Masyarakat juga. Artinya gini, menyampaikan pendapat harus on target, sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Jangan sampai ada improvisasi yang sifatnya negatif. Nah, itu yang kita sayangkan. Kedepannya mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti itu. Harapannya dari acara ini apa, Pak? Harapan saya dari acara ini, mudah-mudahan nanti antara teman-teman penyelenggara, dan ini juga dihadiri sama beberapa lintas kampus ya kalau nggak salah, dan organisasi, itu mudah-mudahan nanti ke depannya seandainya pun ada sesuatu yang kurang pas dalam kebijakan negara atau apapun, silahkan dibicarakan secara baik-baik, menyampaikan aspirasi secara baik-baik. Dan saya harap juga pemerintah ketika ada sebuah aspirasi juga memberikan wadah untuk berdialog, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi seperti ini. Tapi insya Allah kedepannya mudah-mudahan positif semua lah. Kalau perihal yang sudah terjadi kita tidak bisa menyesali. Intinya saya harap ini menjadi tonggak awal atau fondasi awal dan bisa ditiru oleh daerah-daerah lain. Untuk anarkisme terkait masalah demonstrasi kita cukupkan. Ini bukan waktunya kita untuk konfrontasi, tapi untuk memperbaiki semua yang sudah terjadi. Senada, Ketua DPW 2 Forisma PAI se-Indonesia, Taufik Ramadan menyampaikan bahwa kegiatan ini terlahir dari rasa peduli dan keinginan kuat untuk memulihkan suasana pasca kericuhan. Kami menyelenggarakan acara ini berkolaborasi dengan FL2MI Regional Kediri. Harapan kami dari acara ini kita mampu membangun terkait keamanan Kediri, kestabilan kota Kediri, karena beberapa hari yang lalu kita sudah mengalami satu bencana yang aku kira itu merugikan beberapa pihak, bahkan merugikan warga Kediri sendiri. Kita sudah mengetahui bahwa yang ada di kota Kediri pada tanggal 30 itu merupakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan sampai hari ini orang-orangnya aku kira belum tahu sudah kena atau tidak. Dan harapannya baik dari pemerintah ataupun aparat mampu menangkap orang-orang itu dan juga tidak salah tangkap, dalam artian siapa yang menyatakan aspirasi dan siapa yang salah perlu jeli untuk hal itu, karena per hari ini kita begitu keruh, banyak narasi-narasi yang buruk ya aku kira. Nah, acara ini aku kira ini merupakan satu momentum. Kenapa dikatakan momentum? Karena kita dapat satu kesatuan dengan beberapa unsur, baik itu dari ulama, baik itu dari mahasiswa, baik itu dari dosen, kemudian dari praktisi, kemudian dari aparat pemerintah, dan juga jajaran masyarakat sipil. Aku kira demikian. Kemudian dari acara ini kita sangat berharap besar Kediri mampu mencapai Kediri yang mapan dan Kediri yang berkeadilan sosial. Harapannya untuk teman-teman mahasiswa, untuk masyarakat, jangan mudah terprovokasi. Karena ketika kita melihat sejarah bahwa hancurnya satu peradaban atau hancurnya segala sesuatu yang ada itu berangkat dari dua hal. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah kebengisannya pemerintah, dan kemudian yang kedua itu adalah mudah terprovokasinya masyarakat. Artinya saya harap untuk seluruh warga Kediri, baik bukan warga Kediri pun harus menjaga kota Kediri jangan mudah terprovokasi. Kita tetap menyuarakan aspirasi bahwa pemerintah juga harus mendengarkan suara aspirasi-aspirasi itu. Sekian mungkin itu yang aku sampaikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelaran istighosah dan doa bersama ini pada akhirnya menjadi simbol kuat kebersamaan dan harapan. Mahasiswa, tokoh agama, pemerintah, serta masyarakat bergandeng tangan untuk menjaga kondisivitas kota Kediri, sekaligus merawat persatuan dan keutuhan Indonesia. Tim Liputan Java TV melaporkan.